Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with Ma'am Fitri. Hi my student, how are you today? I hope you are fine and always be happy and healthy. Sebelumnya Mem ucapin selamat buat kalian ya yang sudah naik ke kelas 12. Semoga di masa pandemi ini kalian masih tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan yang belajarnya tidak efektif seperti biasanya. Baiklah anak-anak Mem semuanya, minggu kemarin Mem sudah memberikan materi berdasarkan SKKD nomor 324 dan 424 yang terkait tentang hubungan sebab akibat. Nah, di sini Mem akan menjelaskan bahwa dalam pelajaran bahasa Indonesia pun kalimat sebab akibat itu diajarkan. Begitu juga dalam bahasa Inggris yang disebut dengan cause and effect. Pengertiannya pun tidak jauh berbeda ya. Cause adalah kejadian yang menjadi penyebab, sedangkan effect adalah kejadian yang merupakan akibat. Nah, di sini dalam bahasa Inggris itu untuk memberikan kalimat sebab akibat itu ada dua macam. Yang pertama adalah kalimat sebab akibat yang diikuti oleh noun. Noun itu apa sih? Noun itu kata benda. Di sini lebih tepatnya menggunakan noun phrase ya. Nah, daripada kalian bingung, mendingan kita langsung lihat contohnya dulu yuk. Let's go. Baiklah, di sini kalimat sebab akibat yang diikuti oleh noun yaitu pertama adalah because of, as a result of, due to, as a consequence of, and owing to. Nah, kita lihat di sini kuncinya ya. Kuncinya yaitu biasanya ada kata of, atau to, of, atau to. Jadi ada 4 jenis kata yang menyatakan sebab akibat yang diikuti oleh noun. Contohnya seperti apa? Yang menggunakan because of. He always late because of his gaming habits. Nah, di sini kalian bisa mengetahui artinya. Dia selalu telat karena kebiasaan bermain gamenya. Nah, di sini kebiasaan bermain gamenya itu adalah suatu frase menjadi noun phrase. Kebiasaan bermain gamenya menjadi suatu noun phrase. Noun itu benda ya. Frase benda, noun phrase. Kemudian ada as a result of. Contohnya, as a result of the rain, we cancel the outing. Karena hujan, kita membatalkan piknik itu. Hujan yaitu merupakan kata benda. Ya, jadi apabila sebab akibat yang diikuti oleh noun, ya ini contohnya hujan, his gaming habits itu merupakan noun phrase. Kemudian yang menggunakan due to. Due to Bella's nervousness, she did not pass the driving test. Karena kegugupan Bella, dia tidak lulus ujian menyetir. Nah, di sini kegugupan Bella atau Bella's nervousness itu yang disebut dengan noun phrase. Sama dengan his gaming habits itu disebut dengan noun phrase ya. Kegugupan Bella itu noun phrase ya. Kemudian as a consequence of, contohnya she was dismissed as a consequence of her ignorance. Dia diberhentikan karena ketidaktahuannya. Ini ketidaktahuannya itu disebut noun ya. Semuanya ini artinya karena semua ya. Oke, lanjut yang terakhir. Owing to. Dennis could not sing owing to his short throat.
Dennis tidak bisa bernyanyi karena sakit tenggorokannya. Sakit tenggorokan itu maksudnya ke noun phrase ya. Jadi semua because of, as a result of, due to, as a consequence of, atau owing to ini artinya karena. Cuman bedanya karena di sini yaitu semuanya diikuti oleh noun phrase, noun atau noun phrase. Coba kita lihat ke slide berikutnya ya. Baiklah, kita lanjut. Kalimat sebab akibat yang diikuti oleh verb. Kata sebab akibat yang diikuti dengan subjek plus verb atau verb phrase biasanya menggunakan kata atau frase atau single word seperti because, since, as, for. Jadi berbeda dengan kalimat sebab akibat yang diikuti oleh noun atau noun phrase. Kalau diikuti oleh verb itu kata-kata penghubungnya because, since, as, and for. Ini semua artinya karena ya. Kita lihat contohnya. Because Bella was nervous, she did not pass the driving test. Karena Bella nervous atau karena Bella gugup, dia tidak lulus tes mengemudi. Nah, di sini berbeda dengan slide yang berikutnya. Yang pertama tidak ada kata of, yang kedua setelah kata karena itu dia diikuti oleh subjek plus verb. Ini ya, verbnya itu dia adalah was, di sini menjadi verb. Oke, next. Since the outing was cancelled, since it's raining. Kegiatan di luar telah dibatalkan karena itu hujan. Maksudnya di sini it's-nya ini sebagai pengganti subjek yaitu outing. Karena hujan di luarnya tuh it's raining. Piknik itu dibatalkan karena hujan ya. Di sini subjeknya, di sini rainingnya verb. Kemudian as, she was dismissed as a consequence of her ignorance. Dia diberhentikan karena ketidaktahuannya. Di sini kalimat ini sama dengan yang sebelumnya ya, tapi yang kita fokusnya dia menggunakan ss-nya itu artinya karena. Kemudian for, Dennis could not sing for his throat is sore. Dennis tidak bisa menyanyi karena sakit tenggorokannya. Nah, kalau yang ini dibalik, di sini his throat itu adalah subjek, is-nya itu verb ya. Kalau misalnya yang sebelumnya itu Dennis could not sing for atau because of his sore throat, tapi di sini his throat is sore. Oke, kita lihat. Di sini ada sebuah contoh paragraf sebab akibat. Kita baca dulu ya. Diet is an activity that is often done by women so that the body looks slimmer. Not a few women who go on an exercise diet as a result actually hurt themselves because excessive dieting makes nutritional intake less. More severe cause disease. Excessive dieting causes many health problems. The first cause, dehydration, because water intake in the body is reduced a lot. Too water is needed by the body because it reduces glycogen, which is a reserve carbohydrate in the liver and muscles. Second, because of the calorie deficit, energy decreases, so the body's metabolism will naturally slow down. Third, limitation of fiber and water when dieting will cause digestive problem like bloating and constipation. Untuk memahami lebih jauh, coba kita lihat terjemahannya. Di sini diterjemahkan sebagai diet adalah kegiatan yang sering dilakukan
oleh para wanita agar tubuh terlihat lebih langsing. Tidak sedikit juga wanita yang melakukan diet berlebihan, akibatnya justru menyakiti diri sendiri. Karena diet berlebihan membuat asupan gizi menjadi kurang. Lebih parahnya, menimbulkan penyakit. Diet berlebihan mengakibatkan banyak masalah kesehatan. Pertama, menimbulkan dehidrasi karena asupan air dalam tubuh yang berkurang banyak. Padahal, air sangat dibutuhkan oleh tubuh karena mengurangi glikogen yang merupakan karbohidrat cadangan dalam hati dan otot. Kedua, karena defisit kalori, maka energi menurun sehingga metabolisme tubuh akan melambat secara alami. Ketiga, pembatasan serat dan air saat diet akan menimbulkan masalah pada pencernaan seperti kambung dan sembelit. Demikian contoh paragraf yang menggunakan kalimat sebab akibat. Untuk kalian, silahkan kalian membuat sebuah paragraf yang mengandung makna sebab akibat. Ini tugas minggu kemarin. Dalam tugas minggu kemarin, setelah mem koreksi itu masih banyak yang salah ya. Jadi selain kalian membuat paragraf tugas sebagai kalimat paragraf yang mengandung sebab akibat, tolong kalian buat kembali kalimat ini dengan benar sesuai dengan petunjuk yang sudah menjelaskan. Baiklah, demikian tugas dari Mem dan materi. Semoga kalian memahami. Apabila ada yang tidak dijelaskan, silakan kalian tanyakan sama Mem. Thank you for your attention. Always keep healthy. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.